Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, khassa bi khairi kitabi unsi wa akramana bi khairi nabi ursi wa atamma alaina bi ni'mati dini suriyati Islam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adal amanah wa ballaga rasala wa nasaha lil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita memuji Allah. Oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu berkumpul bersilaturahmi di tempat ini kecuali sudah menjadi ketetapan dan rencana Allah melalui sebuah pengamalan dari umat Rasul Muhammad SAW tentang perjalanan spektakuler dari seorang manusia agung, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, sehingga melalui panitia dan dewan dakwah masjid Pertamina mengundang kita berkumpul di tempat ini. Semoga duduknya kita di majelis ini seperti sedang duduk di dipan-dipan surga Allah Subhanahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengumuman untuk penduduk akhir zaman. Sebagaimana diumumkan oleh Ibnu Mas'ud, apabila di sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah komunitas, mereka diundang untuk menghadiri sebuah majelis taklim, sebuah kajian Islam. Ketika undangan itu tiba di rumah mereka, mereka membaca undangan itu dalam keadaan happy, senang dan bahagia. Dan ketika jadwal majelis itu tiba, mereka semuanya keluar dari rumah mereka dengan berlapang-lapang mengayun langkah kaki kanannya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad SAW, ayunan langkah kaki kanannya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja langkah kaki kanan, di saat yang bersamaan mereka juga berlapang-lapang mengayun langkah kaki kirinya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad SAW, ayunan langkah kaki kirinya mampu menggugurkan dosa-dosa bergantungan pada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka tiba di majelis itu, mereka tidak duduk bersendirian, melainkan mereka ditemani dengan 70.000 malaikat. Tidak saja ditemani dengan 70.000 malaikat, melainkan 70.000 malaikat sibuk di dalam majelis itu menyebut nama mereka yang hadir, sekaligus mendoakan mereka yang hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sisi lain, semoga duduknya kita di majelis ini menjadi persaksian terbaik yang telah menanti pada masyarakat. Allah jadikan kita menjadi golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teriring salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang sengaja dikirim oleh Allah untuk penduduk akhir zaman, diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan dengan satu visi misi perjalanan hidup di muka bumi menuju Allah dengan satu perjuangan yang mulia. Antum hadis alaikum, bahagia karena keimanan tunduk kepada Allah. Dicemooh, difitnah, diusir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus membangun pencerahan dan kecerdasan itu. Hari ini Islam datang di negeri kita Indonesia. Catatan terakhir, 1,8 miliar penduduk bumi yang belum pernah menatap wajah Rasulullah, belum pernah mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah, belum pernah duduk dengan Rasulullah, tetapi sepanjang hari 1,8 miliar bersalawat tertuju kepada. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, guru-guru kita, wabil khusus para ulama yang berjuang menghadirkan bangsa yang besar, di mana bangsa itu bertuliskan namanya Indonesia. Diawali dengan alif, tapi ditutup dengan alif, diperkaya dengan iman dan hidup dengan ilmu yang membuat bangsa ini tak ada sampai. Impian itulah mereka meletakkan bangsa setelah 350 tahun dijaga oleh musuh-musuh Allah. Mereka menghadirkan ruh Allah setelah mereka berada di dalam gua selama 350 tahun. Mereka ikrar keluar untuk meletakkan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad, bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Impian itulah Allah memberi rahmat kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan Jumat 1945 Agustus. Alhamdulillah, impian itu terletakkan di atas bangsa. Mereka tidak menikmatinya, tapi mereka sudah meletakkan dasar pembangunan karakter Indonesia dibanding dengan bangsa-bangsa lain dunia. Oleh karena Indonesia hanya bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia, bolehkah saya bertanya kepada jemaah yang hadir? Kayaknya tidak mau. Saya ulangi, bolehkah saya bertanya kepada jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini? Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan di manakah penjara yang menampung orang yang tidak sholat berjamaah di masjid? Halo? Ada? Pernahkah jamaah menyaksikan ada polisi yang menangkap oleh karena ada orang yang terlambat sholat lima waktu? Tidak ada. 75 tahun yang silam, ulama menyampaikan kepada kita oleh Habib Al-Muntaha, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
baru kamu bisa menemukan Indonesia ini bangkit. Bahasa nasionalnya Indonesia. Energi apa di dalam Indonesia bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. 1400 tahun yang lalu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai terapi kepada penduduk bumi. Setelah Allah melihat kekasihnya Muhammad itu mengalami sukacita dan sedih, Allah ingin menghiburnya agar tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan dengan melakukan perjalanan 2 negeri, Mekah, Palestina. Di mana dalam firman-Nya Allah tidak pernah memulai dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak mulai dengan kalimat Allahu Akbar, tapi Allah memilih kalimat yang paling cocok dan tepat. Kalimatnya Subhanallah, yang memiliki isyarat dan makna yang terbesar bahwa kalimat seseorang hamba Allah umatnya Muhammad ketika dia berdiri menghadap Allah, Allahu Akbar, dunianya kecil, dirinya terhina, aktivitas dunianya tidak ada gunanya, karena dia sedang terbang bersama Allah untuk menguasai bahasa langit. Setelah itu dia terjemahkan hidup dengan bahasa langit menuju kesuksesan tersebut. Maka tidak boleh ada orang muslim yang kerjanya mengeluh, yang kerjanya prasangka buruk, yang kerjanya bersumut, yang kerjanya geser, gosok. Itu berarti dia belum terbang dengan Allah Maha Besar, tapi dia merendahkan dirinya dalam hidup ketika dia berdiri bersama Allah Maha Besar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak kita menemukan orang Indonesia sholat Allahu Akbar, cicilan mobil belum lunas. Allahu Akbar, kenapa istriku cerewet begini? Allahu Akbar, kenapa suamiku galak sekali? Allahu Akbar, kenapa pemimpinku seperti begini? Keluhan-keluhan yang tidak berarti bagi seorang muslim yang ketika dia sudah menghadap Allah sedang mikrah, dia merendahkan dirinya tetapi sedang terbang Allahu Akbar. Dan siapa yang terbesar, terbiasa, tersuka, tersering dengan kalimat Allah Akbar, dia tidak pernah cengeng dalam hidup mereka. Dalam perjalanan hidup didampingi oleh Allah ala kulli syai'. Sehingga terapi hidup yang perlu dibangun oleh kita adalah bagaimana melihat makna Mekah dan Palestina. Ada apa di Mekah? Ada apa di Palestina? Jawabannya adalah kota suci di mana di sana Allah berkata, di sekelilingnya, di seputarnya, dalam keadaan apapun, siapa yang datang ke tempat itu, dia akan terpenuhi dengan energi langit, energi ilahiyah. Sehingga di atas muka bumi, siang, malam, pagi, petang, dia melakukan aktivitas mencapai kelelahan, tapi tujuan akhirnya adalah lillah. Seberat apapun Pertamina ini membangun energi bumi, merangkul energi bumi, menjemput apa yang Allah berikan di atas muka bumi. Tapi ketika mereka melakukan itu dengan lillah, maka rahmat datang untuk mendorong Pertamina tampil menjadi bisnis dalam negara bangsa yang kita cintai. Sehingga wajar pada malam seperti ini Pertamina maju menjadikan kita duduk di tempat ini bukan dari bagian puji, tetapi bagian terbesar rasa syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang lupa energi sholat pada kita di atas muka bumi, sehingga kita berdiri hanya bersama untuk berjamaah, tapi setelah lepas dari berjamaah itu telah bubar bahasa langit dan pandangan mata, pendengaran,
dan suara hati kita dalam dunia. Yang adalah keluh kesah, bahkan potret dunia yang kita bawa. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa satu hal yang kita lupa adalah energi sholat tertinggi itu adalah baitu amin walau ayat. Siapa yang terbiasa Allahu Akbar, maka dia akan bicara kepada sahabatnya, kawannya, temannya, sahabatnya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, tingkat RT-nya. Bersama Allah aman, damai, bahagia. Bersama Allah corona akan pergi. Bersama Allah musibah akan berlalu. Bersama Allah ujian akan sukses. Oleh karena bilisan tentang kebenaran Allah itu disampaikan oleh setiap kita setelah Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berisian ceramah di Keluarga Besar Minang. Saya mengucapkan pendapat seorang kepala suku tahun 2018. Raja Saudi Arabia mengundang saya mengantar mereka pergi naik haji. Terbang dari Jakarta menuju Jeddah, pesawat sudah tiba, seluruh penumpang turun. Kepala-kepala suku ini bilang sama saya, kita jangan dulu turun dari pesawat. Saya bilang kalau kita terlambat turun, pesawat tutup pintu, kita bisa tinggal dalam pesawat. Ternyata 75 kepala suku mereka kembali duduk di tempat duduknya. Apa yang mereka lakukan? Mereka buka sepatunya, kaos kakinya, dan sepatunya gantung di leher, kaos kakinya taruh di tas kecil. Lalu mereka antrian berjalan menuju pintu dan turun. Ketika turun ke bawah kami disambut oleh panitia dari Jeddah. Mereka bilang sama saya, kenapa mereka itu tidak mau pakai alas kaki? Kepala suku itu menjawab, kami dari jauh Indonesia, daripada lama Indonesia datang ke sini. Kalau kami masih pakai alas kaki berarti kami belum datang di negeri para nabi dan rasul. Akhirnya saya mengatakan kalau itu kita biarkan. Selama berada di Mekah dan Madinah tidak pernah menggunakan alas kaki. Ketika saya bawa kepala suku ini sudah masuk, ada satu kepala suku yang selama ini dia tidak pernah pakai baju, tidak pernah pakai celana, selalu pakai pakaian yang dibuat dari rumput yang dikenal dengan cawang. Begitu kami masuk di hajat Ka'bah, dia mau lari masuk memegang Ka'bah. Saya bilang, Bapak ada waktu sekarang itu dan melaksanakan waktu. Di putaran pertama menuju Hijri Ismail, kepala suku ini kain ihramnya terlepas semua. Ketika terlepas semuanya, dia berteriak di tengah-tengah kami, lindungi saya, tutup saya. Hari ini saya baru merasakan Allah menghukum saya di tempat ini oleh karena selama saya hidup saya telanjang bulat di negeri saya. Itu berarti Allah bilang saya kembali dari negeri ini, saya tidak boleh lagi telanjang seperti masa lalu saya. Subhanallah. Haji umur selesai, kami pulang. Saya siapkan oleh-oleh, masing-masing kepala suku 20 liter air zam-zam dan 20 karton dos dari kurma. Saya antar seluruh satu persatu pulang. Saya mengantar yang paling terakhir di atas gunung. Kami datang disambut oleh saudaranya yang agamanya Katolik, Protestan, Animisme, dan warganya yang sudah Islam. Ketika sudah sampai di rumah adat, beliau naik di atas mimbar dan mengatakan, kalian semua sudah datang menyambut saya di tempat ini. Saya datang dari surga tidak bawa apa-apa.
kecuali diri saya. Dan saya mau kasih tahu kepada kalian, saya sudah lihat surga, dan saya kembali kasih tahu bahwa saudara-saudaraku yang belum beragama Islam, bahwa surga itu hanya disediakan untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad. Dan hari ini saya tidak bawa apa-apa kecuali dua. Satu, air dari surga. Air dari surga ini Allah sengaja keluarkan di atas bumi agar siapa yang menikmati air ini saat nanti kiamat dia tidak akan pernah kehausan, karena lidahnya tersentuh dengan air dari surga. Dalam hati saya, ini hadis dari mana? Dan saya datang ke sini tidak saja bawa air dari surga, saya juga bawa makanan dari surga yang sengaja Allah turunkan ke bumi. Siapa yang makan makanan ini, maka saat dunia ini kiamat dia tidak pernah terlupakan. Maka itu, saudaraku yang beragama lain yang masih animisme, mohon maaf, air dan makanan ini saya hanya persembahkan buat saudara saya, masyarakat adat saya yang sudah syahadat. Subhanallah. Saat itu suasana berubah. 26 kepala keluar langsung maju ke depan beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Belum menyampaikan itu selesai, dia menjelaskan orang yang menghadap Allah itu dia tidak saja duduk, dia tidak saja berdiri, dia tidak saja berbaring, tapi di mana dia berada, lisannya selalu mengatakan Allah. Telingaku sudah bolong, tubuh badanku penuh dengan perang suku pada masa lalu, tapi begitu saya melihat surga, saya tahu bahwa Allah akan menghukum saya. Hukuman itu sudah saya terima di saat saya keliling Ka'bah. Setelah saya terima hukuman itu, saya kembali ke sini kasih tahu bahwa kalian sebagai umatku menjadi wargaku tidak boleh lagi menerima hukuman, cukup saya sendiri. Subhanallah. Saya dalam hati saya ini kapan dia bisa memahami, tapi dia menjelaskan dengan bahasanya kepada saudara-saudara, dengan energi bahasa gaya mereka sendiri dengan agama ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terus bagaimana mendekatkan diri kepada teman-teman para dai di kampung-kampung yang ada di dunia, karena saya berpikir bahwa energi pembangunan terbesar untuk Indonesia masa akan datang sumber daya manusia dia. Sumber daya paling terbaik adalah mereka turun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Uang negara ini sudah habis. Pembangunan sudah dibangun oleh negara, oleh pemerintah, tapi masih ada orang yang ingin mengganggu negara. Oleh karena otak kiri tidak seperti yang dimiliki oleh mereka yang sudah berusaha. Maka saya berpikir bahwa ketika Islam pertama kali masuk ke Irian pada tahun 1224 Masehi oleh Pasai, ada lagu yang ditinggalkan oleh orang-orang di sana kepada orang-orang Pasai waktu itu. Iskandar Shah dan Burhanuddin membawa Al-Quran untuk Irian waktu itu. Mereka mengatakan, Kuri Pasai Iman Mira Pasai Falina Yami Quran Yang pare mati Rerasa Yami Nuati Saisa. Uri Pasai telah datang dengan Quran untuk kami. Para guru itu mengajarkan kami bagaimana membaca Quran. Para guru itu mengajarkan kami bagaimana kami bisa berdiri menghadap Allah. Para guru mengajarkan bagaimana kami bisa tahu kami punya Allah sang pencipta dan kami punya Nabi Muhammad SAW. Dan para guru harus tahu bahwa guru harus mengajarkan itu kepada kami karena saat ini kami tidak tahu. Tapi setelah kami tahu suatu saat nanti kami akan menjadi cahaya untuk semua.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi sholat adalah energi manusia yang paripurna dalam hidup. Maka itu umat yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah, hamba yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah adalah hambanya Allah bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, satu waktu saja dia tidak tepat menghadap Allah, maka dia telah kehilangan peluang dan kontrol dari Allah. Energi kontrol dan peluang diambil di awal waktu, maka siapa yang datang di kemudian itu dia hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak menikmati di Allah yang utuh sempurna bersama Allah Sang Pencipta. Maka energi Allahu Akbar bersama-sama dalam masjid berjamaah ada energi tumpuan untuk cepat menarik bahasa langit kepada dunia, supaya kita bisa melihat apa-apa yang Allah sudah simpan di akhirat untuk diri kita, apa-apa yang Allah sudah siapkan untuk diri kita, sehingga pada saat takbir sampai dengan salam selesai kita sudah menggali kunci hayya 'alal falah kemenangan itu. Kita menggenggam kesuksesan itu, kita menggenggam kedamaian itu, kita menggenggam kekumpulan itu, kita menggenggam masa depan. Maka bagi orang yang beriman, umat Muhammad tidak boleh merendahkan perkara sholat. Seandainya kita dapat memahami hikmahnya sholat, mungkin tiap hari hukuman terhadap orang tidak tepat waktu berjamaah di masjid. Tapi itu belum lahir kepada diri kita. Tapi marilah dari waktu ke waktu kita ingin bangunlah jiwanya, bangunlah kerajaan untuk kebangkitan Indonesia ini sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup dengan sebuah cerita kecil. Ketika saya diundang bicara tentang strategi dakwah di kampung di Guangzhou, China, saya terbang dari Fakfak ke Jakarta, dari Jakarta saya terus ke Batam karena ada acara saya di Batam. Malamnya saya isi acara selesai, saya mengambil keputusan tidak pakai imamah, tidak pakai gamis, justru saya pakai celana panjang, jaket, tidak pakai kopiah, tidak pakai topi, sehingga rambut keribu saya karena nampak seperti pohon. Pagi-pagi dari Batam ke Singapura, saya sudah telepon teman-teman saya di sana, tolong beli saya tiket, saya mau ke Guangzhou, ada urusan di sana, ada dakwah di sana. Subhanallah, sebelum saya sampai ternyata teman-teman di sana sudah beli tiket. Saya dapat VIP paling depan, dapat seat nomor 5E. Saya janjian dengan teman saya dari Malaysia, namanya Ustaz Abdul Muttalib. Dia nanti datang dari Sarawak. Saya tunggu beberapa waktu kemudian ternyata Abdul Muttalib sudah mendarat dan masuk ke terminal dan jumpa dengan saya. Subhanallah, Ustaz Abdul Muttalib imamnya 30 cm, serban di lehernya 50 cm, gamis putih seperti malaikat yang datang di sana. Itu beliau ketemu saya dan beliau menyapa salam selesai, beliau mengatakan, Pak Ustaz, kali ini saya yang traktir, saya yang bayar, kita makan. Ya karena yang mengajak orang Sarawak, saya mengatakan oke, siap ikut makan. Begitu kami masuk ke restoran makan, di order selesai, kami duduk makan. Di saat makan saya tanya kepada Ustaz Abdul Muttalib, Ustaz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Kata Ustaz Abdul Muttalib, ente ini gila. Bagaimana mungkin kita bisa berdakwah di atas pesawat? Di atas pesawat itu orang kafir semua.
Saya langsung mengatakan, Ustaz, antum keliru. Orang kafir itu hamba Allah yang belum beriman karena dakwah belum tersentuh dengan mereka. Kalau dakwah belum tersentuh dengan mereka dan udara itu punya Allah, kita terbang dengan kuasa Allah. Kapan kita ada kekuasaan Allah, maka kita akan mati jatuh dari pesawat, matinya lagi. Apa kata Ustaz Abu Talib? Ini makan apa dakwah? Ini makan, bukan bicara dakwah. Karena suaranya keras, saya malu hati yang bayar adalah dia, saya diam. Saya tidak melanjutkan pembicaraan. Ini selesai, kami keluar, tunggu panggilan. Subhanallah, penumpang Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Saya tanya, Ustaz deposit nomor berapa? Dia bilang, saya tadi terlambat, saya ngasih saya nomor 23 ini. Saya bilang, oh maaf, teman-teman sudah siapkan, saya dapat seat 5 paling depan. Begitu saya masuk dulu, 5F laki-laki, 5D laki-laki. Saya langsung mengatakan, alhamdulillah semua laki-laki. Agama yang berbeda saya tidak tahu. Ustaz Abdul Talib menuju seat. Yang duduk di seat 23F perempuan China tidak pakai jilbab karena masih kaum budi. Begitu dia duduk tenang, tiba-tiba datang perempuan Rusia bernama Katarina Yusufovic, berpakaian seperti naik dari kolam renang. Duduk di samping Ustaz Abdul Talib yang berpakaian seperti malaikat itu. Begitu pesawat bergeser dari terminal menuju landasan, Ustaz Abdul Talib mulai menangis tergesa-gesa. Sampai pesawat lepas landas dan titik keseimbangan, Abdul Talib terus menangis. Yang bertanya kepada Ustaz Abdul Talib bukan perempuan Cina, justru perempuan Muslim. Apakah Tuhan sakit? Abdul Talib menangis lebih keras. Begitu menangisnya Ustaz Abdul Talib lebih keras lagi, datanglah pramugara dan pramugari sekaligus bawa dokter. Mereka tensi periksa Abdul Talib, ternyata nangisnya tidak berhenti, semakin berang-berang. Lalu saya berdiri dari kursi saya ke belakang, saya lihat, oh, yang menangis adalah sahabat saya. Lalu saya bilang sama pramugari dan pramugari, ini penumpang dia tidak sakit, kalian pulang, nanti saya buat dia diam. Kenapa dia menangis? Karena dia dulu dengan perempuan cantik ini, tapi sayang perempuan cantik ini menghinakan dirinya dalam kehidupan dengan berpakaian seperti ini. Ini yang membuat Tuhan menangis. Yang kedua, perempuan ini cantik, tapi sayang dia telah menjadi kayu bakar di neraka yang Allah. Itu yang membuat Tuhan menangis. Yang ketiga, dia dulu dengan perempuan cantik, dia tidak bisa menyampaikan sebuah kalimat kebaikan. Dia takut ditanya oleh Allah, maka dia menangis. Ketika saya menjelaskan itu, Katarina Yusufovic mengatakan, benarkah Tuhan menangis karena tiga hal ini? Baru Ustaz Abdul Talib menangis kepala. Yes! Ketika dia mengatakan yes, Katarina mengatakan, apakah Tuhan siap membimbing saya? Abdul Talib ini downloadnya lama dan saya bilang, terima itu! Akhirnya dia menjawab, ya saya siap membimbing Anda. Saya mulai tahu syaratnya syahadat. Begitu pesawat tiba di Guangzhou, mendarat saya ambil HP, saya informasi dia, tolong cari busana muslimah. Insya Allah ada satu haba Allah musyahadat. Begitu pesawat kami sudah sampai di dalam, ditutup auratnya, kami bawa ke lokasi acara. Acara pertama dari pertemuan kami adalah Katarina dikira mengucapkan 2 kali syahadat. Dan langsung kami ganti nama dia dengan Khadijah Yusufovic. Setelah itu dibawa masuk para kaum perempuan, dibawa masuk ke dalam, dimandikan, didandani, dibawa keluar. Acara kedua adalah akad nikah antara Khadijah dengan Ustaz Abdul Talib.
pernah waktu Nabi menerimanya di Sidratul Muntaha. Antum terima dulu di atas sudah. Karena antum melalaikan dakwah pada saat kita makan. Maka Allah tunjukkan kemuliaannya. Dakwah itu penting. Mana saja harus kita tidak boleh dihalangi oleh siapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi jauh-jauh sudah bilang sama kita, begitu anu walau ada energinya yang kurang di Indonesia. Sehingga bertumpu dakwah itu di kota. Memang orang di kota sholatnya benar, tapi coba Bapak Ibu pergi ke pedalaman sana, ke sungai sana, ke pulau-pulau sana. Sedih melihat saudara kita berdiri. Terkadang sholat duhur 9 rakaat. Terkadang sholat maghrib 2 rakaat. Bahkan ada kepala suku yang sudah syahadat saya bawa ke Jakarta. Kami sholat maghrib 3 rakaat, dia 2 rakaat langsung dia keluar. Ketika dia keluar, teman-temannya kepala suku yang lain bertanya kepada dirinya, "Bapak kepala suku, kenapa sampai kamu sholat cuma 2 rakaat?" Dia jawab, "Kami ini kan cuma 2 rakaat." Kenapa? Karena dakwah tidak tersentuh dengan mereka. Tapi ketika dakwah sampai kepada mereka, mereka akan tahu itu mereka harus. Maka saudaraku, di mana saja kita berada, pesan Nabi tidak boleh kita tinggalkan. Menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi presiden, dakwah harus sampai. Tadi saya bilang, Habib Utahar menulis bangunlah jiwanya, bangun raganya. Dua-duanya adalah mengamankan Indonesia dari segala musibah, bala, bencana, fitnah, penyakit, virus. Sangat mudah apabila kita berkemampuan saling mengingatkan. Dalam surat At-Tur, surat ke-52 ayat 21, Allah memberi kepastian kepada orang beriman bahwa bocoran dari akhirat untuk penduduk bumi. Bagi orang beriman, Allah sengaja bocorkan dalam surat 52 ayat 21. Allah membocorkan rahasia akhirat bahwa orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga bersama anak cucunya. Mengapa mereka bisa masuk surga? Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa siapa yang terbiasa dalam hidup menyampaikan pesan Nabi, beribu andi walau ada, dia mendakwakan, dia mengingatkan, maka mereka dipastikan masuk ke dalam surga bersama keluarga. Dan ceritakan riwayat lain dari satu keluarga mulai dari kakeknya sampai cicitnya dipertemukan oleh Allah di surga Allah. Padahal waktu mereka di bumi tidak pernah bertemu. Ada juga yang masuk surga tapi sendirian. Lalu yang masuk surga sendirian bertanya kepada cicit dari keluarga yang masuk surga sama keluarganya, apa yang menyebabkan kamu bisa satu keluarga masuk ke dalam surga? Ini cicit cerita kepada orang yang masuk surga sendirian. Belum cerita ayah saya waktu kami di dunia. Saya belum pernah melihat wajah kakek nenek moyang dulu saya. Tapi cerita ayah saya, ketika mereka melihat anak-anaknya keluar dari rumah, berdiri di pintu malam, mereka berbisik kepada anak mereka, "Jagalah sholat. Jika engkau menjaga sholat 4 waktu, engkau akan bertemu dengan aku kelak nanti kemudian." Buyut kasih tahu ke anaknya, anak kasih tahu ke anaknya lagi, anaknya kasih tahu ke anaknya lagi, sampai terakhir cicit ini. Dan itu yang kami amalkan, dan dari pengamalan itu Allah meletakkan kami satu ketemu dalam surga. Nenek moyang saya di lantai 1 surga, buyut saya di lantai 2 surga, keluarga saya lain di lantai 3, 4, 5, 6, kecuali saya sendiri di lantai 7 surga. Ketika saya sendiri di lantai 7 surga, saya bilang kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb,
jika benar kami satu keluarga masuk surga, mana keluargaku? Allah bilang kepadaku, turun kau di lantai 1, lihat ada yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Kata Cecep ini, kalau begitu Allah, saya tidak layak berada di lantai 7 surga, karena mereka yang mendapatkan kami, mereka yang mengingatkan kami, maka saya harus turun bersama mereka di lantai 1 surga. Allah bilang, tidak boleh. Kau turun dari lantai 7 surga, jemput mereka di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Bawa mereka bersama engkau di lantai 7 surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunakan bagi anwar ayat itu menjadi energi mencerdaskan siapa saja. Dengan ayat itu, saya sungguh aku yakin. Karena saya 10 tahun berdakwah ke dalam dunia, dipana, ditombak, di penjara, bagi saya itu adalah vitamin dakwah. Saya tidak pernah mengeluh karena saya malu kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya malu kepada manusia agung yang tidak pernah merasakan nikmatnya berkafir, yang tidak pernah merasakan nikmatnya asing, tapi jiwanya adalah berkafir, jiwanya adalah asing. Menyampaikan visi-visi ada manusia dari muka bumi harus menuju Allah dengan keimanan dan keselamatan bersama. Maka mari kita bersama melalui kisah Pilat malam hari ini kita membuat diri. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sebenarnya kalau saya mau cerita ini sampai besok pagi pun tidak selesai. Tapi itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Kita berterima kasih, bersyukur karena Allah hadirkan pertanian yang sebuah bisnis bangsa dan negara. Dengan bisnis itu kita bersyukur. Marilah kita belajar bersyukur seperti ayam. Bapak Ibu sudah pernah lihat ayam? Bu, sudah pernah masak ayam? Ayam itu kakinya 2, tidur di atas pohon. Pernahkah Bapak Ibu lihat ayam tidur pakai AC? Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan ayam tidur pakai cover? Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan ayam makan pakai piring? Tidak. Tapi ayam begitu mulia di hadapan Allah Sang Pencipta. Tidur di atas pohon, pagi-pagi loncat ke bumi. Mamaku di belakang rumah menapis beras. Sisa tapisan beras yang terbuang itu, ayam melihat mendirisi dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam lari dengan semangat, kencang, happy, menikmati sisa tapisan beras yang terbuang dengan bahasa yang sendiri. Senang, happy, bahagia dengan pemberian Allah kepadaku. Ayam tidak pernah mengeluh. Pernahkah lihat ayam bawa spanduk demonstrasi di dunia? Coba lihat pegawai Pertamina, tidak ada pembonus saja spanduk sudah ada di dunia. Ayam tidak demikian, justru dia happy. Orang di kampung itu makan nasi, sisa nasi dibuang, makan ikan, tulang ikan dibuang. Yang terbuang itu ayam melihat dirisi dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatangi yang terbuang. Ada anak kecil di kampung itu main bola. Salah satu di antara mereka kebelah ke bawah pohon melepaskan BAB. BAB yang dibuat oleh anak itu, dia pergi, dia tinggalkan. Ayam melihat BAB yang tertinggal itu rizki dari rahmat Allah untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatanginya. Tapi coba perhatikan ayam.
menjelang waktu subuh yang mengingatkan manusia sholat subuh siapa? Ayam. Begitu masuk zuhur, ayam mengingatkan manusia tentang zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan di sepertiga malam. Manusia yang makan ampla ayam hati dada saya, ayam tidur ngorok. Tapi ayam bangun di sepertiga malam menyatakan sikap kepada Allah, itu adalah makhluk. Wahai muslim, Nabi bersabda, negeri yang mendengar ayam berkukuruh dari sepertiga malam sampai fajar, pertanda di negeri itu ayam sedang menyaksikan malaikat kembali sedang turun ke bumi. Tapi negeri yang mendengar anjing menggonggong, di negeri itu pertanda, di negeri itu iblis, setan, gentayangan. Jadi kalau bapak ibu bertamu lalu rumah orang itu ada anjing, ibu digonggong, bapak digonggong, jangan salahkan anjingnya. Periksa ibu, periksa bapak. Jangan-jangan ibu dan bapak jalan bersama. Bersama ibu saya anjing menggonggong ibu bapak. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semua, memperbaiki kita semua, membimbing kita bersama Rasul Muhammad SAW. Dan impian terakhir adalah berdiri bersama Nabi Muhammad di pada masyarakat menjadi rumah yang terpilih. Mohon maaf lahir batin, burung irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kasuari. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada.